Ya, tentu Mas Anies Baswedan memiliki tim ahli ya, karena beliau sudah melakukan kajian secara khusus dan sudah membuat desain kebijakan publik di Jakarta. Substansi dari yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan adalah desain kebijakan publik yang tepat. Jadi ini saya kira bagus, Pak Anies sudah mengungkap bagaimanakah membuat desain kebijakan publik untuk mengelola transportasi yang bisa mengentaskan, mengurangi kemacetan, dan kebijakan publik yang bisa berkeadilan. Jadi kebijakan publik harus menghadirkan rasa keadilan. Kalau kita melihat konsep subsidi, maka dia harus targeted kepada kelompok-kelompok yang berhak menerima subsidi, ya, kelompok-kelompok yang purchasing power atau daya belinya lemah. Sedangkan kalau kita melihat konsep subsidi dengan mobil listrik, itu siapa yang disubsidi? Justru ada kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak perlu mendapatkan subsidi karena mereka ada kelompok orang kaya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tujuannya itu adalah ingin mengurangi emisi karbon, maka kita harus melihatnya mengubah paradigma policy itu dari private transportation atau kendaraan privat menuju public transportation atau transportasi publik. Nah, ini yang digagas oleh. Jadi gini, kita bicara kebijakan publik itu bicara namanya first thing first. Mana yang perlu diprioritaskan. Sehingga ketika kita memberikan alokasi politik anggaran dan kebijakan afirmasi yang harus terutama diprioritaskan menjadi fokus perhatian ke depan adalah transportasi publik. Jadi oke, mobil listrik, tapi yang paling utama adalah bagaimana kita build infrastrukturnya, yaitu seperti bus listrik. Tadi sampaikan Pak Anies, transportasi untuk logistik, ya, untuk menggunakan listrik. Jadi karena kalau itu subsidi hanya diberikan atau difokuskan kepada private car, itu tidak menyelesaikan tujuannya. Identitas yang disebut sebagai Marhenisme atau PNI, yang kedua Masumi, yang ketiga PKI, yang keempat Nahdlatul Ulama, Partai Nahdlatul Ulama. Jadi Indonesia itu historis sifatnya, bukan ahistoris soal politik identitas itu. Di mana kita mempersoalkan persoalan politik identitas ini? Karena identitas itu memang dalam semua teori sosial itu penting untuk representasi. Baik identitasnya itu sebagai perempuan, sebagai orang miskin, sebagai buruh. Kalau di negara-negara industrial itu identitasnya buruh. Ya, kalau kamu ke Belanda misalkan, kamu identitas buruh itu bangga gitu. Di Inggris bangga, di Australia bangga, karena itu jadi identitas. Dan di Indonesia ini kebetulan tahun 55 dikelompokkan 4 yang utama. Makanya kalau orang lihat Anies, lihat juga Ganjar. Ketika dia pidato pertama, pada saat Megawati mengumumkan Ganjar jadi calon presiden PDI, maka Ganjar mengatakan, saya akan meneruskan pikiran-pikiran Bung Karno. Coba yang belum baca, coba googling pidato Ganjar, saya akan meneruskan pikiran-pikiran Marhen. Marhen itu di mana? Marhen itu posisinya adalah sosialisme, marxisme. Kalau nggak ada marxisme, sosialisme, nasionalisme. Ya, jadi jangan orang alergi terhadap itu. Nah, kalau misalkan Anies Baswedan diidentifikasikan sebagai bagian daripada Islam, dan Islam ini 90% masyarakat Indonesia, itu kan sah-sah aja. Apakah nanti kejadiannya sampai seperti 1955, ya, atau misalkan di antara itu silahkan. Tapi yang jelas ketika Anies Baswedan jadi gubernur DKI Jakarta, bukan sebelum gubernur, pada saat gubernur DKI Jakarta, tidak satu pun serangan politik dari partai-partai oposisi di Jakarta yang mempersoalkan politik identitas dalam kegubernuran Anies. Yang dipersoalkan adalah e-formula, yang dipersoalkan adalah banjir Jakarta. Dia dipersoalkan adalah Anies kenapa tidak secepatnya memberikan sertifikat pada kasus pelumpang itu. Tidak ada, coba lihat, tidak ada. Jadi Anies itu kita lihat dalam rekam jejak, jangan dalam angan-angan, ya, bahwa ada manuver-manuver pihak-pihak yang membuat panas tahun 2017 itu urusan lain. Tapi Anies pada saat 5 tahun dia berkuasa, ya, dia mengatakan
ya kan? Semua kelompok being equal, tidak ada satu sama lain yang diprioritaskan. Imbas sebut Anies tak tahu malu, kicauan Dedek Prayudi dikritik. Ini logika nyongsep. Dikutip dari News Jakarta, pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto membalas sindiran Wasekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi yang mengkritik bakal calon presiden atau baca pres Anies Baswedan, menyebut Jakarta International Stadium JIS bisa dijadikan tempat kumpul relawannya. Dia menyinggung sikap Dedek Prayudi yang diam saat Jokowi mengumpulkan 6 ketum parpol di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan Gigin dalam akun Twitter pribadinya pada Kamis 11 Mei 2023. Ini logika nyongsep seorang doktor, dia bungkam ketika para relawan dikumpulkan di istana, ujar dia seperti dikutip dari akun Twitter pribadinya. Sebelumnya, Wasekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi menyoroti bakal calon presiden atau baca pres Anies Baswedan yang menyampaikan pidatonya dalam deklarasi relawan amanat Indonesia Anies di tenis indoor Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu 7 Mei 2023. Adapun dalam pidatonya, Anies Baswedan disebut sempat mengatakan bahwa seharusnya acara itu diadakan di Jakarta International Stadium atau JIS yang merupakan kebanggaannya. Hal tersebut ditanggapi Dedek Prayudi melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Dedek Prayudi menegaskan bahwa dalam deklarasi tersebut juga turut hadir Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ini semacam pengukuhan organ relawan pendukung Anies oleh kader Partai Amanat Nasional atau PAN. Pada acara ini turut hadir Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau Mas AHY. Tutur Dedek Prayudi dikutip dari tayangan channel YouTube Cokro TV Rabu 10 Mei. Lanjut, Dedek Prayudi pun menegaskan bahwa pada acara itu Anies menegaskan bahwa relawan yang hadir membludak. Dikutip dari kantor berita Tempo.co, Anies mengklaim bahwa jumlah relawan yang hadir cukup membludak dan seharusnya ditampung di lokasi yang lebih luas. Tapi bukan itu yang saya mau bahas, melainkan pernyataan Anies yang menyarankan agar acara yang diklaimnya begitu ramai dihadiri massa itu sebaiknya diadakan di Stadion JIS atau Jakarta International Stadium, papar Dedek Prayudi. Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto membalas sindiran Wasekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi yang mengkritik bakal calon presiden atau baca pres Anies Baswedan, menyebut Jakarta International Stadium JIS bisa dijadikan tempat kumpul relawannya. Dia menyinggung sikap Dedek Prayudi yang diam saat Jokowi mengumpulkan 6 ketum parpol di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan Gigin dalam akun Twitter pribadinya